Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat dan berkarakter. Salam sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Ibu Sunarti, pengajar IPS kelas 7 semester ganjil tahun 2021. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan kegiatan belajar pada pagi hari ini, Bu Narti akan mengingatkan pada anak-anak semuanya, karena saat ini masih PPKM darurat dengan berkembangnya COVID-19, maka saya mengingatkan pada anak-anak, patuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker. Kemudian yang kedua, cuci tangan dalam air yang mengalir. Kemudian yang ketiga, hindari kerumunan. Terima kasih anak-anak, semoga anak-anak mematuhi protokol kesehatan dengan baik. Selanjutnya anak-anak, pada pagi hari ini kita akan membahas materi ruang dan interaksi antar ruang. Sedangkan tujuan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, tujuan yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Tujuan yang kedua, siswa dapat menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan dalam terjadinya sebuah interaksi ruang. Nah, selanjutnya anak-anak perhatikan ilustrasi di bawah ini. Ilustrasi pertama yaitu akuarium. Akuarium di sini merupakan tempat hidup ikan. Ilustrasi kedua yaitu ruang kelas. Ruang kelas di sini sebagai tempat belajar para siswa. Ilustrasi ketiga ini adalah lapangan olahraga. Lapangan olahraga di sini sebagai tempat berlatih para olahragawan. Nah, dengan 3 ilustrasi yang sudah anak-anak amati tadi, maka anak-anak akan bisa menjelaskan pengertian ruang. Apa pengertian ruang? Nah, pengertian ruang di sini adalah tempat di permukaan bumi, baik keseluruhan maupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup sebagai tempat tinggal. Nah, sudah jelas anak-anak pengertian ruang? Sekarang perhatikan ilustrasi di bawah ini. Ini adalah ada kendaraan mobil. Ada mobil yang dari daerah asal, misalnya daerah asalnya adalah Surabaya, kemudian menuju ke daerah tujuan. Daerah tujuannya misalnya di sini Madiun. Jadi mobil ini dari arah Surabaya menuju ke Madiun. Nah, dengan ilustrasi ini anak-anak akan tahu apa yang dimaksud dengan interaksi antar ruang. Nah, interaksi antar ruang adalah pergerakan orang, barang, ataupun informasi dari satu daerah ke daerah lain atau dari daerah asal ke daerah tujuan. Selanjutnya, anak-anak, perhatikan ilustrasi di bawah ini. Ilustrasi yang pertama yaitu saling melengkapi. Di sini ada wilayah A sebagai penghasil sayuran.
ada wilayah B sebagai penghasil ikan. Di sini kedua wilayah memiliki kelebihan masing-masing. Karena kedua wilayah ini memiliki kelebihan masing-masing, seperti contohnya wilayah A membutuhkan ikan dari wilayah B, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran dari wilayah A. Sehingga antara kedua wilayah itu saling membutuhkan. Sehingga antara wilayah A dan wilayah B menjalin hubungan interaksi melalui perdagangan atau jual beli. Kemudian ilustrasi yang kedua yaitu kesempatan antara. Nah, di sini wilayah A surplus sayuran tetapi minus ikan. Wilayah B surplus ikan tetapi minus sayuran. Biasanya wilayah A ini membeli ikan ke wilayah B. Namun kemudian diketahui wilayah C juga memiliki surplus ikan minus sayuran. Karena wilayah C ini dekat dengan wilayah A dan biaya transportasinya lebih murah, maka pembeli dari wilayah A, pembeli ikan dari wilayah A ini akan beralih ke wilayah C. Sehingga antara wilayah A dan wilayah B hubungannya menjadi melemah. Kemudian perhatikan ilustrasi yang ketiga, yaitu kemudahan transfer. Nah, kemudahan transfer di sini anak-anak, di sini ada gambar beberapa truk angkutan, yaitu kemudahan transfer di sini adalah adanya kemudahan transportasi dan biaya pengangkutan barang. Nah, orang apabila akan mengangkut barang akan mencari biaya yang lebih murah. Jika biaya angkut barang itu lebih mahal dibanding dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang ini tidak akan terjadi. Selanjutnya, anak-anak, dengan ilustrasi yang sudah kalian lihat tadi, maka di sini ada beberapa kondisi yang saling bergantung yang diperlukan dalam terjadinya sebuah interaksi ruang. Yang pertama, saling melengkapi atau complementarity adalah di mana setiap wilayah memiliki komoditas yang berbeda dan saling melengkapi. Kemudian kondisi yang kedua yaitu kesempatan antara. Kesempatan antara ini merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Kemudian yang ketiga, kemudahan transfer atau transferability, yakni ketersediaan infrastruktur atau sarana prasarana daerah asal dan daerah tujuan. Nah, anak-anak, inilah materi ruang dan interaksi antar ruang pada pagi hari ini. Kita akhiri, namun sebelum kita akhiri, mungkin dari anak-anak ada suatu pertanyaan yang perlu disampaikan.
Jika tidak ada pertanyaan, maka selanjutnya sebelum kita berakhir, kita ada beberapa pertanyaan yang harus anak-anak jawab. Yang kalian kerjakan, kemudian minggu depan pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Pertanyaan yang kedua, jelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan dalam terjadinya interaksi antar ruang. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas semuanya? Nah, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.